Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia di mana saja Anda berada, pagi ini saya sedang memikirkan sesuatu. Sebuah keprihatinan terjadi pada hari ini, di mana ada seorang tokoh pesantren, ada seorang pejuang toleransi dan perdamaian, ada seorang pemerhati pendidikan, ada seorang yang dengan segenap jiwa raganya membantu negara, membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sejatinya ini adalah merupakan tugas daripada negara. Namun apa balasan yang diterima oleh tokoh tersebut? Justru adalah sebuah stigma negatif, tudingan-tudingan yang tanpa fakta-fakta yang real. Siapakah sosok itu? Sosok tersebut adalah seorang tokoh atau seorang pria yang dilahirkan di Gresik, Jawa Timur, asli putra Indonesia. Dia adalah Profesor Doktor Honoris Causa Abdus Salam Panji Gumilang, MP, yang pada tahun 1996 dia mendirikan sebuah pondok pesantren bernama Az-Zaitun di Mekarjaya, Indramayu, kecamatan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Lalu kemudian tahun 1999 pondok pesantren tersebut diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Dan seiring waktu, santri pun masuk ribuan santri ya. Dari tahun 99 itu sudah sampai saat ini, jika dihitung santrinya sudah mencapai 20.000 lebih ya. Karena satu angkatan itu tidak kurang dari 1.000 orang santriwan dan santriwati yang diluluskan oleh Az-Zaitun. Dan dari 20 ribuan santri yang diluluskan atau lulus dari Az-Zaitun, sampai detik ini tidak pernah terdengar ada yang terlibat dalam kasus kriminal, entah itu terorisme, entah itu intoleransi, atau mungkin menyebarkan aliran sesat. Tetapi lucunya, Abdus Salam Panji Gumilang hari ini sedang dipersekusi. Abdus Salam Panji Gumilang hari ini sedang mendapatkan tudingan-tudingan yang sangat keji dari orang-orang yang notabene dia tidak berbuat apa-apa untuk bangsa dan negara ini.
dia tidak mempunyai pondok pesantren, dia juga tidak mempunyai karya apapun yang dia buat. Berbeda dengan Abdus Salam Panji Gumilang, ya, yang dengan segenap jiwa raganya telah membuat sebuah pondok pesantren dengan luas 1.200 hektar, yang di sana dibangunlah sebuah tatanan kehidupan, sebuah tatanan kehidupan yang mandiri, baik secara ekonomi maupun secara pendidikan, dengan program pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan. Sebuah sebuah lembaga pendidikan yang menghasilkan ekonomi dan sebuah aktivitas ekonomi yang dapat menopang pendidikan. Itulah karya besar Abdus Salam Panji Gumilang untuk bangsa dan negara ini. Tapi mengapa hari ini sang tokoh perdamaian, sang tokoh toleransi ini justru dipersekusi dan dikriminalisasi dengan tudingan yang sangat tidak mendasar, yaitu dengan dikenakannya pasal 156A penodaan agama. Padahal Abdus Salam Panji Gumilang dengan pemahaman agamanya yang luar biasa, dia mendirikan pondok pesantren, dia mendidik anak-anak bangsa Indonesia untuk menjadi anak-anak untuk menjadi jati diri manusia yang cinta akan negaranya. Anak didik yang diasuh oleh A.S. Panji Gumilang senantiasa ditanamkan nilai-nilai kebangsaan yang luhur. Setiap pagi mereka diharuskan, sebelum belajar diharuskan untuk membaca lagu Indonesia Raya dengan versi aslinya, yaitu 3 stansa. Itulah sebuah kegigihan, keseriusan seorang Abdus Salam Panji Gumilang di dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada diri anak didiknya. Lalu bagaimana bisa orang yang sudah 20 tahun lebih, 23 tahun mengkader anak bangsa dengan pemahaman kebangsaan dikatakan terafiliasi atau orang radikal atau negara Islam Indonesia? Ini sebuah logika yang mengada-ada, sesuatu yang mengada-ada yang dituduhkan oleh orang-orang yang sekali lagi tidak mempunyai karya apapun untuk bangsa dan negaranya. Tidak ada yang dibuat oleh orang ini, oleh kelompok ini. Kabar hari ini bahwa Abdus Salam Panji Gumilang sudah berangkat dari Mahat Al-Zaitun, memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait tudingan laporan Ken Setiawan, ya, laporannya Ken Setiawan dan advokat Pancasila, advokat pembela Pancasila, ya, dengan pasal penodaan agama. Ini, ya, sangat ironis, sangat menggelikan sekali, ya. Seseorang yang tidak hanya berkata-kata di dalam memuliakan Tuhannya. Abdus Salam Panji Gumilang itu
memuliakan Tuhannya, memuliakan Allah dan Rasulnya, tidak hanya dengan kata-kata saja, tidak hanya dengan kata-kata, namun dengan perbuatan yang nyata, dengan tindakan yang real, dengan menyelenggarakan sebuah pendidikan dengan konsep pesantren dan spirit modern system. Bagaimana seseorang yang mengejawantahkan Al-Quran, yang mengaplikasikan Al-Quran ke dalam kehidupan nyata, lalu dikatakan sebagai penista atau penoda agama? Bagaimana logikanya? Sementara yang melaporkan itu adalah orang-orang yang notabene tidak berbuat apapun untuk bangsa dan negara ini, atau miskin aplikasi dari pemahaman keagamaannya, hanya pandai berkata-kata, hanya mampu berkata-kata saja, padahal Allah sendiri yang dikehendakinya adalah bukan kaulnya, bukan kolaknya, namun adalah amalnya. Au ahsanu amala. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah sangat suka kepada orang-orang yang baik dari sisi amalnya, bukan baik dari sisi kata-katanya. Bukan manis mulutnya, manis kata-katanya, namun miskin dalam aplikasinya. Bukan itu, saudara-saudaraku. Ya. Dalam surat As-Saff, Allah juga mengatakan bahwa ya, sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu namun dia tidak mengerjakannya. Kan seperti itu ya, saudara-saudaraku ya. Lalu bagaimana ada orang yang sudah mendharma baktikan dirinya selama 23 tahun untuk bangsa dan negara ini, dia berusaha mengaplikasikan pemahaman keagamaannya dalam sebuah tindakan nyata, hari ini dipersekusi, hari ini dia mendapatkan sebuah fitnahan atau tudingan sebagai pelaku penista agama. Alangkah lucunya negara ini, alangkah ironisnya para penegak hukum di negeri ini, terlebih para anggota DPR dan MPR. Maka pasal penistaan agama ini, pasal 156A ini, akan menjadi sebuah alat untuk menghancurkan negara Indonesia tercinta. Semoga Abdul Salam Panji Gumilang yang hari ini datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan penyidik sebagai bukti bahwa dia adalah sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan hati-hati yang baik kepada para penyidik yang menangani perkara ini. Ya, seorang pembohong, Ken Setiawan, ya, melaporkan orang yang mempunyai karya besar untuk bangsa dan negara ini. Sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa. Padahal apa karya yang dimiliki oleh seorang Ken Setiawan sehingga laporannya didengar?
luar biasa. Tapi tidak masalah ya. Yang penting adalah kita doakan para penyidik kita doakan polisi kita menjadi polisi yang presisi. Sesuai dengan slogan dari Bapak Kapolri adalah presisi. Polri yang presisi. Polri yang tidak tunduk dengan kekuasaan. Polri yang tidak tunduk dengan tekanan publik. Bekerja secara profesional, bekerja berdasarkan fakta-fakta yang ada. Salam Indonesia. Al-Wajidul Majidul Wahid Al-Ahadus Samadul Qadir Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhir Al-Awwalul Akhir Al-Zahir Al-Batinul Wadi Al-Muta'ali Al-Barrut Tawwabul Mudaqir Al-Hadur Ra'uful Malik Al-Jalali wal Ikramil Mukti Al-Jami'ul Ghaniyul Mukti Al-Mu'dil Malik Al-Nafi'ul Nurul Hadi Al-Badi'ul Bahril Waris Al-Wajil Allahu la ilaha illa Lahul asma'ul husna Ar-Rahmanur Rahimul Malik Al-Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhayminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari Al-Musawwirul Ghabbarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattah Al-Alimul Qabidul Basit Al-Qabidul Rafi'ul Mu'in Al-Mudillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latif Al-Khabirul Halimul Adil Al-Ghafurul Syakurul Alim Al-Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalil. Seluruh santri agar menghadap ke barat. Depan. Tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, para pelajar, Zaitun dan Ustaz, Ustazah, karyawan dan sekolah. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Belajar baik-baik. Ini sudah berapa menit terganggu jam pelajaran, sudah 15 menit. Nah, nanti ditambah 15 menit belajarnya supaya kurikulum tercapai. Ini saja, dan kita berdoa kepada Allah semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya. Ada wallahu ta'ala wa yaquluna alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Mari kita lantar secara itu dengan membacakan Asmaul Husna. Allah la ilaha illahu lahul asmaul husna.